Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-falihi jami'il alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basyirun bil ibad. Amma ba'du. Sadatinal kiram, para alim, para ulama, para asyatid, beserta para pemirsa yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih berjumpa lagi untuk bisa menikmati indahnya alam, sekaligus menikmati kajian-kajian Islami untuk bisa membuat kita semua agar kita menjadi orang-orang yang tenang di saat kita sudah bisa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang sebelum kita yang telah diperintahkan untuk berpuasa, agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, pada sore hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan kata-kata yang umum seperti ya ayyuhannas. Artinya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu di bulan Ramadan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih banyak dari orang-orang ataupun dari pemirsa yang lain yang mengharapkan, bahkan berdoa di bulan sebelumnya dengan doa Allahumma barik lana fi rajabah wa ta'banah wa ballighna Ramadan. Namun kepada kenyataannya ada sebagian dari orang-orang yang tidak bisa menjumpai Ramadan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, Imam Ghazali menyampaikan bahwasanya kita mempunyai dua penyakit, yaitu penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit zahir itu merusak di dunia tetapi belum tentu menghancurkan di akhirat. Tetapi penyakit batin yang kedua adalah penyakit batin. Penyakit batin merusak di dunia juga menghancurkan di akhirat. Namun pada saat ini kita sibuk tatkala penyakit lahir kita, baik itu penyakit kanker ataupun yang lain-lain, sibuk untuk menjadi dokter bahkan sampai ke luar negeri. Padahal Imam Ghazali menyampaikan bahwasanya di akhirat kelak tidak akan pernah ditanyakan masalah penyakit lahir yang ada di dunia ini. Namun penyakit batin yang saat ini terjadi, yaitu adalah hasud, iri, dengki dan yang lain-lain yang ada di hati kita. Itulah penyakit yang merusak hati kita, yang merusak di dunia kita, juga menjerumuskan ataupun menghancurkan di akhirat kelak. Makanya momentum Ramadan ini kami mengajak kepada para pemirsa sekalian, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah puasa Ramadan. Agar apa? Agar kita bisa menahan emosi kita, menahan penyakit-penyakit batin yang menempel di hati kita, agar puasa kita menjadi puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-saum li wa ana adzibih, puasa itu adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang akan mengganti semuanya. Artinya apa? Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masalah puasa kita itu akan diberikan secara abstrak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Diibaratkan seorang mandor yang memerintahkan kulinya, bahwasanya diperintahkan untuk bekerja dengan dibayar 100.000. Namun karena sudah tahu kulinya itu akan dibayar 100.000, maka seorang kuli itu mesti sudah dalam bekerjanya pun tidak maksimal. Yang dilihatkan cuma jam, waktu selesainya dan waktu pulang. Namun juga sebaliknya, tatkala mandor itu menyampaikan kepada kuli bahwasanya bekerjalah kalian, maka saya akan membayar
apa yang kalian kerjakan besok itu adalah urusan saya. Sehingga tatkala kuli itu mendapatkan amanah seperti itu dari mandornya, maka seorang kuli mestinya akan berpikir kalau kerjaannya jelek mesti bayarnya akan kecil, tapi kalau kerjaan yang dikerjakan itu bagus, maka tidak menutup kemungkinan seorang mandor akan membayar lebih daripada itu. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan puasa ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pahalanya kepada kita semua, itu adalah yang membalas Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita di bulan Ramadan ini untuk benar-benar menjaga tingkah laku kita agar apa? Agar balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setimpal dengan apa yang kita lakukan di bulan puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dan menerima pahala-pahala amal ibadah kita semua di bulan Ramadan ini, wabil khusus puasa Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin sedikit yang bisa dalam sampaikan, kurang lebihnya dalam mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.